Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kekasih dan juru selamat hidupan kami. Bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesaya dipanggil menjadi penjaga Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau kau berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawa. Demikian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia, ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama mendengar, bersama-sama membaca dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, selalu kita bersyukur kepada-Nya karena berkat dan kemurahan-Nya yang melimpah-limpah dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga tidak terasa saat ini kita sudah ada di minggu keempat di bulan Juni. Jadi hari ini belum minggu terakhir, tapi masih minggu keempat di bulan Juni. Bulan Juni kita ada dalam minggu, ada 5 minggu yang akan kita lewati minggu di bulan Juni. Dan pada saat ini kita bersyukur kalau kita ada di minggu keempat di bulan Juni ini. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan beri baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita sementara ada dalam perjuangan, ada dalam pergumulan, tetapi tangan Tuhan terus menuntun kita sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 21 akan menjadi perenungan kita pada minggu keempat di bulan Juni saat ini. Memang hidup ini selalu kita katakan ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita sering menggunakan bahasa ini, karena apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, pasti ada konsekuensi yang kita dapat dari itu. Kalau kita hidup dalam kebaikan-kebaikan, pasti kita mengalami banyak kebaikan juga. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup dalam dosa, maka akibatnya kita akan mengalami kebinasaan. Bahkan kita boleh menerima hukuman dari Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang serius, yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita sering diajar untuk bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar hidup kita tidak jatuh dalam hukuman atau dalam kubangan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari bagian bacaan firman Tuhan saat ini
situasi konteks umat. Dalam konteks bacaan kita saat ini dikatakan banyak penerjemah umat Israel ada dalam goncangan iman yang sungguh luar biasa karena mereka hidup di mana mereka ada dalam penindasan dari bangsa Babel. Mereka juga pada saat itu ada dalam masa-masa pembuangan, sehingga kehidupan mereka seakan-akan tidak lagi terarah. Hidup mereka tidak lagi tertuju kepada Tuhan yang mereka sembah. Oleh sebab itu Yeskiel hadir untuk menjadi penjaga bukan hanya melihat seperti tugas security, menjaga pagi sampai siang, shift bergantian, dan selanjutnya bukan hanya menjaga orang masuk keluar, tapi yang lebih dalam ketika kita melihat menjadi penjaga kaum Israel. Tuhan Allah menginginkan Yeskiel menjadi penjaga rohani. Ini yang perlu digarisbawahi adalah penjaga rohani. Jadi Yeskiel ditugaskan untuk menjadi penjaga rohani. Dalam artian supaya iman umat Israel sekalipun ada dalam pembuangan, mereka ada dalam penderitaan, ada dalam kesusahan, mereka tidak hidup dalam dosa. Bahkan ketika pun mereka sudah melakukan dosa, mereka harus bertobat. Mereka harus meninggalkan dosa itu. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini menjadi pesan juga bagi kehidupan kita. Bagaimana kita juga menjadi pribadi-pribadi yang boleh saling mengingatkan, supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa ini, sekalipun ada banyak ujian-ujian iman, kita tidak tergoyahkan dalam keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun keutuhan kita dalam berjemaat. Berbicara soal berjemaat itu berarti bukan hanya bicara soal satu orang, bukan cuma pendeta, bukan cuma penatua, bukan cuma diakin. Tapi di sini kita melihat ada begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Maka daripada itu, sebenarnya dari bagian firman Tuhan saat ini dengan jelas dan tegas mau menyampaikan kepada kita soal bagaimana kita menjadi penjaga-penjaga iman. Jaga dulu orang beriman, baru kita orang menjaga orang beriman. Kalau kita mampu, berarti kita mampu juga dalam tugas bersama menjaga iman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berusaha dan berupaya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Terlebih bagaimana kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Dia. Kita harus memahami bahwa melayani juga adalah tugas kita, tugas anggota jemaat. Tugas dari Yeskiel memang betul menjadi penjaga iman, tetapi yang terpenting di sini harus kita lihat bagaimana sasaran dari tugas dan tanggung jawab Yeskiel itu sendiri. Mari kita bergandengan tangan. Berarti nanti baku-baku gandeng. Tapi dalam artian kita bergandengan tangan, yang dimaksud adalah bagaimana kita berjalan bersama, memajukan bersama pelayanan ini. Jadi bermula dengan bagaimana kita membangun kehidupan beriman kita yang baik dalam diri kita. Kemudian dilanjutkan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Lalu kita lanjutkan dalam kehidupan berjemaat. Dan lebih lagi dalam porsi yang besar, kita lanjutkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita lakukan untuk apa? Kita lakukan untuk kepentingan bersama demi mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dalam komitmen yang sama dalam mewujudkan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita bangun kehidupan rohani kita hari demi hari. Teruslah bertumbuh, teruslah kompak dalam pelayanan yang ada, terus kita melengkapi. Jadi jemaat yang tahan uji dari tengah-tengah godaan,
kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.